Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Persoalan batas minimal usia 40 tahun untuk menjadi capres-cawapres sedang ramai diperbincangkan. Pasalnya ada salah satu partai yang mengajukan uji materi terkait aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya banyak anak muda yang kontestasi di ajang Pilpres, mengingat usia Gibran Rakabuming Raka yang akan menginjak 35 tahun pada Oktober mendatang. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, uji materi demi syahwat dinasti. Bersama saya Fitri Megantara. Uji materi demi syahwat dinasti. Semua undang-undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi diasumsikan oleh penggugat memiliki cacat konstitusional, sehingga perlu dikoreksi dengan sebuah uji materi ataupun uji formil. Artinya, para pembuat undang-undang tersebut dianggap lalai atau mengesampingkan konstitusi. Dalam sebuah gugatan undang-undang, penggugat merupakan pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Sedangkan pembuat undang-undang yakni pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pihak tergugat yang dianggap salah dalam membuat undang-undang. Biasanya dalam situasi normal pihak tergugat akan mempertahankan produk legislasinya. Namun, dalam gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia capres dan cawapres yang membatasi usia minimal 40 tahun, pihak tergugat malah setuju dengan penggugat. Situasi yang membuat Hakim Konstitusi juga ikut terheran-heran. Artinya, ada kondisi yang tidak biasa dalam gugatan uji materi batas usia capres-cawapres tersebut. Dalam pemeriksaan perkara kasus tersebut, DPR yang diwakili Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, dan Menkumham Yasona H. Lauli, dan Mendagri Tito Karnavian yang bertindak atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kompak memberi sinyal setuju agar batas minimal usia capres dan cawapres turun ke 35 tahun. Dalam keterangan yang dibacakan oleh staf ahli Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Togap Simangunsong, di hadapan sidang, menyatakan batasan usia minimum capres-cawapres merupakan sesuatu yang adaptif dan fleksibel, sesuai perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan. Jalannya persidangan MK soal batas usia capres ini berjalan seirama, tanpa suara kontra dari pembuat undang-undang sebagai pihak tergugat. Seakan DPR dan pemerintah turut berhasrat menurunkan batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun, namun malu-malu kucing. Yang membuat semakin heran, jika DPR dan pemerintah setuju usia capres-cawapres 35 tahun, silakan saja Undang-Undang Pemilu direvisi melalui proses legislasi di DPR. Jangan malah melempar bola panas ke tangan Hakim Konstitusi. Jangan salahkan publik apabila melihat uji materi usia capres-cawapres ini sebagai peristiwa politik tidak biasa, yakni untuk melanggengkan peluang putra sulung Joko Widodo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang disebut tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Gibran yang lahir pada 1 Oktober 1987 akan berusia 35 tahun saat kontestasi Pilpres 2024 dimulai. Namun, tudingan demi Gibran dibantah para penggugat, baik itu dari pihak Partai Solidaritas Indonesia ataupun Partai Garuda serta kader Partai Gerindra. Menurut mereka, gugatan itu demi memberikan peluang sama calon pemimpin muda.
Namun dalam konteks Pilpres 2024, tidak ada sosok lain berusia di kisaran 35 tahun yang santer namanya disebut sebagai kandidat selain Gibran. Oleh sejumlah partai politik maupun relawan politik, Gibran santer terdengar untuk maju di kontestasi Pilpres tahun depan. Yang jelas, rakyat berharap Mahkamah tidak terbawa orkestrasi narasi pemangkasan batas usia minimal Capres, Cawapres ini. Pasalnya, soal batas usia adalah kewenangan pembuat undang-undang dengan proses legislasi panjang yang disertai kajian yang matang. MK juga akan menabrak norma dan etika konstitusional jika memutuskan batas minimal umur Capres-Cawapres turun menjadi 35 tahun. Hukum jangan dipermainkan hanya untuk menjadi gong dalam orkestrasi demi melanggengkan dinasti politik kekuasaan. Hukum jangan untuk kepentingan jangka pendek, melainkan membangun negara hukum yang kukuh demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Uji materi demi syahwat dinasti. Kita akan membedahnya bersama Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam Bang Elman, apa kabarnya Bang? Baik, Mbak Rara. Oke, Bang Elman, ini mengenai uji otak-atik batas minimal usia Capres dan Cawapres. Ini demi memberikan peluang yang sama kepada calon pemimpin muda atau intrik politik? Terasa sih, lebih tebal untuk politisnya gitu ya. Ya tentu niatnya baik ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda ya. Itu pasti bagus. Hanya saja memang kenapa tiba-tiba pada menjelang proses pencapresan ini baru muncul ini gagasan untuk uji materi ini kan itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa tidak dari dulu gitu ya? Kenapa baru sekarang momentumnya? Baru sekarang. Dan kalau kita ikutin persidangan di MK ini, penggugat dengan yang tergugat sudah seirama gitu ya. Ini juga luar biasa kali ini persidangan di MK ini. Biasanya itu kalau dalam bahasa vulgarnya tempur itu. Penggugat akan tempur dengan yang tergugat gitu ya. Dan tergugat akan mempertahankan prinsipnya. Argumentasinya ya. Penggugat juga mengatakan, kalau ini enggak, belum apa-apa sudah sama tonnya. Jadi seperti apa nih Bang Elman? Ya, ini seperti semacam apa? Ini ya kayak apa ya? Ya malu-malu kucing aja tuhnya. Jadi pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR sepakat dengan penggugat 35 tahun kan gitu kan. Nah kalau memang dan itu salah satu kejanggalan yang terjadi. Ya sangat janggal dan artinya ya bolehlah. Jangan artinya gini, jangan sampai menyalahkan anggapan bahwa ini memang atur mengatur gitu, tanda kutip ya. Terkesan memang ini mau memuluskan wali kota Solo ya gitu kan, Gibran untuk ikutan dalam kontestasi pencapresan atau wakil presiden tahun 2022 nanti. Nah ini kan tidak bagus. Jadi ya menurut saya sih lebih bagus sebetulnya dikembalikan aja kepada pembentuk undang-undang, mulai lagi di proses legislasi di DPR. Kalau itu pasti benar ya. Karena prosesnya tuh kan panjang tapi Bang. Nah, karena semua kajiannya harus matang Pak. Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan. Kalau ini kan enggak. Ujuk-ujuk ini jujur aja Mbak Rari, ini akan mempersulit posisi Mahkamah Konstitusi. Diketok setuju Lapie, tidak itu kalau setuju, lah udah sama-sama sudah oke. Tapi ini kayaknya bola panas diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Itu saya katakan pembentuk undang-undang itu ya pemerintah dan DPR itu malu-malu kucing. Sebetulnya mereka juga pingin juga 35 tahun tapi buang badan. Dia lempar bola panasnya ke Mahkamah Konstitusi. Oke, nah ini mengenai kontestasi politik sendiri Bang Elman. Kan ini permohonan uji materi diajukan pada saat tahapan pemilu sudah berlangsung. Jadi menurut Bang Elman sendiri implikasi pada kontestasi politik akan seperti apa nih? Ya tentu kan ini kan lagi-lagi kan ya bisa juga dikatakan ya
tidak fair ya. Pertanyaannya kan, apakah yang ikut kontestasi calon wakil presiden nanti kaum muda itu berapa banyak sih? Kan gitu kan. Ini lagi-lagi memang seperti kan memberikan jalan tol. Jadi ada perasaan, oh karena mantang-mantang anak presiden. Mungkin Pak Jokowi tidak berpikir seperti itu. Tapi kan ada anggapan itu. Oh kalau anak presiden pasti dimuluskan. Lagi-lagi orang merasa ada diskriminasi gitu kan. Ini kan dia dikesankan memang gini. Seolah-olah mewakili kaum muda. Padahal yang kaum mudanya hanya satu orang kan gitu kan. Itu kesan orang loh. Kesannya seperti itu. Belum tentu benar. Tapi kesan orang seperti itu. Mudah-mudahan ya kesan ini salah. Hanya gitu kesan doang seperti itu ya. Tapi artinya Bang, jadi jika publik kemudian melihat uji materi usia Capres-Cawapres ini sebagai peristiwa politik yang tidak biasa, wajar atau berlebihan? Tahan dulu Bang Elman. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Baru 35 itu kan masih belum matang. Nah sekarang mau diturunkan dari 40 ke 35 kan itu atas kehendak mau-maunya yang kuasa kan begitu. Nah ini harus dikritisi ya, sementara dari DPR itu tidak ada. Kemudian MK menjadi alat ya, menjadi alat untuk sekarang MK sudah jadi alat itu betul ya. Bang Elman mungkin bisa memberikan tanggapannya terhadap pendapat dari Pak Didi tadi. Iya, kalau pendapat Profesor Rabin ini kalau dibilang 35 tahun kurang matang ya enggak juga ya. Karena dulu juga kepala staf angkatan perang. Ya kan, kalau sekarang itu Panglima TNI Jenderal T.B. Simatupang juga 29 tahun loh. Jadi enggak persis seperti itu. Tapi yang kita persoalkan adalah mengapa kok ujuk-ujuk kok dipas-paskan karena tanggal 1 Oktober nanti Gibran ini 35 tahun kan gitu kan. Ini kan semacam ya kurang elok ya. Kurang bagus gitu ya. Baik kepada Pak Jokowi kurang bagus, baik juga untuk pertumbuhan demokrasi kita ke depan juga kurang bagus. Kenapa tidak bicara secara umum? Jadi tidak lalu menyasar seseorang. Ini kan langsung menyasar kan. Andai kata misalnya ini katakanlah pembicaraan ini tidak ada tentang Gibran ini mungkin apa. Tapi ini kan sepertinya kan ada keadaan darurat ini kan. Kan ini kan dimasukkan ke MK ini kan seperti ada kedaruratan. Ada kegentingan gitu ya. Ada kegentingan. Nggak ada lagi nih orang nih. Makanya harus diturunkan. Kan gitu kan. Kenapa? Memangnya kalau ada orang muda yang 40 tahun emang nggak bisa? Ya kan kenapa harus 35 tahun? Emang hanya Gibran? Kan gitu kan. Ini kan pertanyaan orang. Apakah memang hanya Gibran yang sanggup menjadi wakil presiden? Itu lagi-lagi akan ke sana. Ini lagi-lagi saya mau katakan, ya saya dengan segala hormat tentu saya ya rasa iba juga. Lagi-lagi korban jadinya Gibran, korban jadinya Pak Jokowi kan. Okay. Padahal mungkin keluarga ini tidak bermaksud, tetapi karena nggak tahu nih apakah ada memang betul-betul serius hanya untuk memberi kesempatan kepada generasi muda seluas-luasnya, karena jumlahnya juga sekitar 21 atau berapa 22% ya, yang seumuran itu 35 ke 40 itu kan. Tapi kan kenapa nggak sejak dari awal disetting kan? Kan kalau memang toh kita lihat juga pemerintah sama DPR juga setuju, kenapa tidak mereka merevisi undang-undang pemilu? Maka itu saran saya. Lagi-lagi tidak dilempar ke konstitusi gitu ya. Jangan gini. Maka kalau saran saya sih kepada Mahkamah Konstitusi, daripada Mahkamah Konstitusi juga dilabeli seperti hanya untuk menuruti apa kemauan penguasa. Prof. Didik bahkan mengatakan alat tuh Bang. Alat menjadi alat kan? Ya, daripada dituduh seperti itu, saran saya sih Mahkamah Konstitusi bagusan menolak ini, mengembalikan kepada pembentuk undang-undang. Kalau memang ini diperlukan, ya
awalilah dengan di proses legislasi di DPR, sehingga bisa melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ada kajian akademisnya, seluruh masyarakat, elemen masyarakat terlibat, dan waktunya pun cukup lama. Karena kalau dikatakan misalnya pembenarannya sudah ada 45 negara, termasuk Amerika dengan Rusia sudah membuat syarat seperti ini, nah itu kan nggak boleh juga kita gara-gara negara. Tapi kan bagaimana kajian kita? Apakah 35? Jangan-jangan 30 kajian kita kan? Tidak mesti harus 35 kan? Kenapa nggak 30? Nah ini kan perlu ada kajian gitu. Itu pentingnya kemudian ada kajian matang, melibatkan berbagai pemangku kepentingan ketika membahas seperti ini. Dan itu tidak terjadi apabila ini diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Kalau ini kan sepertinya kan ya gimana, instan gitu kan. Seberapa jauh kajian MK terhadap pentingnya penurunan. Atau mungkin alasannya gara-gara itu Bang, kalau di legislasi kan prosesnya panjang. Loh, kan undang-undang ini kan bukan hanya kepentingan jangka pendek, tapi kan undang-undang ini kan harus berlaku selama mungkin, sepanjang masih cocokan begitu kan. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada urusan panjang atau pendek, tetapi namanya undang-undang memang harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Jadi tidak boleh hanya melibatkan orang-orang yang berkepentingan kan. Kemudian kita kan semua elemen masyarakat kan harus dilibatkan. Nah, mengenai masyarakat, kalau misalnya publik kemudian ada yang beranggapan ini bukan merupakan peristiwa politik tidak biasa, jadi menurut Bang Elman, publik ini reaktif, berlebihan, atau sikapnya justru wajar, Bang? Ya, kalau masyarakat kita ini kan sebetulnya kan untuk melihat seperti ini kan dia kan dengan mudah dia kan sini saja dia melihatnya. Ini pasti maunya penguasa ini kan. Ini lagi-lagi akhirnya memang yang yang kesan tidak bagus kan jadi penguasa. Padahal mungkin penguasa nggak ikutan gitu kan. Ya ada dilempar, ada yang menguji materi, apa salahnya presiden kan gitu, apa salahnya Gibran, kan dia nggak salah. Tapi kan yang menguji materi ini pun tidak salah juga. Kapanpun bisa diuji materi kan. Tidak lalu karena alasan pemilu. Tapi persoalannya pembentuk undang-undang ini yang kita salahkan mengapa tidak jauh-jauh hari ada usaha untuk merevisi undang-undang ini. Oke, kita juga akan terus dengarkan atau melihat apa suara dari publik, tepatnya suara dari netizen, Bang Elman. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, ini kita lihat polling di Twitter @metro_tv dengan pertanyaan adalah, sepakatkah dengan wacana penurunan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun? Yang menjawab tidak adalah mayoritas, yaitu mencapai angka 66%, sementara yang menjawab iya sebanyak 34%. Ya, Bang, apa komentarnya melihat polling? Ternyata mayoritas mengatakan tidak, artinya tidak sepakat ya, seperti itu. Ya, itu artinya kan yang 66% ini kan beranggapan ini kan hanya untuk kepentingan aja ini kan. Yang 34% dia setuju kan gitu kan. 66% menganggap ini kan ada proyek-proyek politik kan gitu kan. Nah, ini kan polling seperti ini kan tidak menguntungkan sebetulnya buat pertumbuhan demokrasi kan. Itu sebabnya kalau saya sih berpendapat ya tetap harus hati-hati. Nah, disinilah kita mengharapkan ya Mahkamah Konstitusi harus lebih bijak menyikapi ini. Memang buat Mahkamah Konstitusi ya serba salah ya. Karena orang yang bersengketa dengan para pihak sudah sepakat ini kan. Sepakat 35 setuju kan gitu kan. Sebetulnya kan buat Mahkamah Konstitusi kan gampang sebetulnya. Tetapi karena untuk menentukan batas usia ini kan sebetulnya kan lebih bagus dikembalikan kepada pembentuk undang-undang. Itu tadi yang saya katakan kan, pembentuk undang-undang lah yang akan mengkaji sesungguhnya berapa. Dari 40 apakah layak untuk 35. Tadi saya katakan jangan-jangan 30.
Jangan-jangan misalnya hanya katakanlah 36, 37, 38, 39 kan kita kan nggak tahu. Nah kalau sudah melalui kajian, masyarakat kan akan terpuaskan dengan berbagai argumentasi. Jadi yang diperlukan masyarakat sebetulnya kan argumentasinya, mengapa dari 40 diturunkan menjadi 35? Persoalannya apa? Kalau dipertahankan 40, apa keburukannya? Apa kebaikannya? Kalau diturunkan menjadi 35, apa? Apa faedahnya? Kondisi urgent seperti apa? Apa? Kan gitu. Jadi ini yang belum saya lihat dipahami yang 66% itu. Maka akhirnya yang tidak setuju 66. Ini kan besar ini kan. Jadi tidak, artinya kan sangat apa? Ada banyak pertanyaan di publik kan? mengenai akhirnya uji dia bilang, materi ini. saya nggak setuju dah. Tidak setujunya kenapa? Mungkin dia tidak paham. Kenapa menjadi 35 kan? Kalau di negara-negara maju seperti Amerika, mereka udah paham, kan begitu. Jadi itu pentingnya. Jadi makanya saya bilang ini tidak cukup hanya diputuskan di Mahkamah Konstitusi, harus melalui proses legislasi di DPR. Dengan kajian yang matang sehingga bisa menjawab berbagai pertanyaan yang Betul. mungkin ada di benak publik ya. Nah, iya kan itu ya. masyarakat kan dia ujuk-ujuk kok 35 dan masyarakat juga tanya, loh kenapa harus sekarang? Sementara tahun pemilu sudah berlangsung. Ini apa yang mendesak ini? Apa yang mendesak? Apa memang harus 35 tahun? Apakah memang harus Gibran? Ini kan itu yang saya katakan kan. Baik. Saya ya sayang kan Gibrannya tidak tahu menahu. Mungkin Jokowi juga tidak tahu menahu kan. Ya bisa juga dia tahu kan gitu kan. Baik. Kita kan Bang Elman, tapi ringkas saja, artinya harapan Bang Elman terhadap sikap MK dalam uji materi ini seperti apa? Ringkas saja Bang Elman. Kalau saya sih mengatakan MK menolak dan ini sebagai pembelajaran buat pembentuk undang-undang, terutama pemerintah sama anggota DPR dari DPR supaya mereka lebih bersiap-siap. Jangan ujuk-ujuk, wah kita memerlukan umur 35 tahun. Enak aja gitu kan. Oke, kita tunggu bagaimana sebetulnya sikap MK nanti terhadap permohonan uji materi ini seperti apa. Apakah sesuai dengan harapan Bang Elman atau seperti apa, kita tunggu saja. Terima kasih Bang Elman sudah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Editorial Malam. Dan Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.